Pemirsa Tawaf TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi. Yang ketiga dari persiapan kita selama berada di bulan Ramadan nanti adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, agar kita termasuk orang-orang yang dijauhkan nantinya dari api neraka karena amal ibadah kita di bulan Ramadan. Kemudian juga kita berdoa kepada Allah agar dilembutkan hati kita semuanya, dilembutkan untuk selalu mendengar nasihat yang baik, dilembutkan agar kita menjadi orang-orang yang pemurah nantinya di bulan Ramadan. Dan kita meminta dilembutkan hati agar bisa memuliakan kedua orang tua dan menjadi orang-orang yang berubah, orang-orang yang mendapatkan kesan daripada bulan Ramadan. Kemudian setelah tadinya kita melakukan persiapan Ramadan, maka kita sudah masuk kepada amal saleh yang pertama di bulan Ramadan, yaitu dengan menjadi orang yang pemurah, yaitu meningkatkan amal sedekah kita selama di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya innallaha jawadun yuhibbul jud wal karimu yuhibbul karam. Sesungguhnya Allah itu maha pemurah dan menyukai orang-orang yang pemurah, dan Allah itu maha mulia dan menyukai orang-orang yang memuliakan dirinya, yaitu memuliakan dirinya dengan bersedekah. Kemudian juga kita mendengar bahwasanya Rasulullah itu ajwadun nas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, bahwasanya Rasul itu adalah orang yang paling pemurah. Ya, dan pada bulan Ramadan, ya, Rasulullah itu makin pemurah. Bahkan Jibril berkata, karena Jibril ini pada setiap bulan Ramadan itu mengajarkan Al-Quran dan hukum-hukum daripada Al-Quran pada setiap bulan Ramadan. Jadi Jibril melihat bagaimana Rasulullah ajwadun nas, ya, adalah orang yang paling pemurah, bahkan ya mengalahkan angin yang berhembus. Ya, lihatlah perkataan Jibril ini, mengalahkan angin yang berhembus. Bagaimana asal ada saja di kantong itu hilang dari kantongnya Rasulullah. Pemurah dari semenjak bulan Rajab memang sudah ada. Kemudian masuk bulan Sya'ban, Rasulullah habiskan apa yang ada di dalam rumahnya. Kemudian pada setiap masuk bulan Ramadan, ya, yang dilakukan Rasulullah adalah memerdekakan budak-budak. Ya, budak-budak itu dibeli dari tuannya kemudian dimerdekakan. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan kepada Aisyah, pernah pada suatu saat, pada suatu sore datanglah seorang ibu bersama dua anak gadisnya, dua putrinya. Maka mereka meminta kepada Aisyah untuk diberikan makanan. Aisyah berkata, sebentar, maka akan dicarikannya dari dapurnya. Tetapi yang mengejutkan tidak dijumpai di rumah Rasulullah, tidak dijumpai di rumah pemimpin umat Islam di Madinah, tidak dijumpai di dapur Nabi yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dua butir kurma. Mungkin berbeda dengan kita. Di kulkas kita segala macam, ya. Ini baru pertengahan Sya'ban misalkan, itu kulkas kita sudah penuh. Beli daging sudah 5 kilo, ya. Santannya sudah dipersiapkan semenjak itu. Supaya apa? Supaya nanti, ya, memberikan hidangan yang istimewa pada saat sahur dan berbuka. Supaya nanti tidak kelaparan, tidak bersemangat untuk berbuka dan bersahur di bulan Ramadan. Ya. Berbeda dengan rumahnya Rasulullah. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka kemurahan, sifat pemurah Rasulullah itu makin hidup. Maka pada saat itu, apa yang dikatakan oleh Aisyah kepada seorang yang meminta tersebut, yang membawa kedua anaknya, ibu tersebut, hanya inilah yang aku punya. Maka Aisyah memberikan 1 butir kepada istrinya, 1 butir kepada ibu tadi, dan yang 1 lagi dibagi 2 kepada kedua putrinya. Kemudian setelah Rasulullah pulang, diceritakan Aisyah kepada Rasulullah bahwasanya tadi ada seorang ibu bersama 2 anaknya perempuan. Mereka meminta untuk diberikan bahan makanan dan kita tidak punya selain 2 butir kurma. Maka aku memberi yang 1 butir kepada ibunya
dan yang 2 butir kepada yang 1 butir lagi aku belah 2, aku berikan kepada kedua putrinya. Maka Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, ittaqullah, ittaqun nar, ya, walau bisyakkin tamrah. Wahai Aisyah, takutlah kamu akan Allah, takutlah kamu akan api neraka walaupun hanya dengan 1 butir kurma. Pemirsa Tawaf TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan menjadi kesempatan bagi kita untuk meningkatkan rasa, untuk meningkatkan sifat kepemurahan kita, untuk menghidupkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menjadi orang yang pemurah, dan inilah yang ingin kita capai, dan inilah yang ingin kita cetak, dan inilah yang ingin kita bentuk. Karakter pemurah inilah yang ingin kita bentuk pada saat bulan Ramadan ini, di mana kita merasakan ekonomi melemah, di mana kita merasakan ruang gerak terbatas, di mana kita merasakan banyak orang-orang yang kesulitan. Maka pada saat inilah mari kita hidupkan sikap suka bersedekah, suka berbagi, peduli dengan keadaan orang lain, peduli dengan keadaan tetangga. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslim falaisa minhum." Barang siapa yang cuek, yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, maka dia tidak masuk ke dalam golongan tersebut. Tidak sempurna keislamannya, tidak sempurna apa yang telah diibadahkannya di bulan Ramadan dari ibadah mahdhah, dari ibadah ritual, kemudian meninggalkan ibadah sosial. Maka ibadah sosial inilah ibadah yang banyak dilakukan oleh para sahabat. Ibadah sosial inilah yang menghidupkan Madinah menjadi negeri yang maju, yang menjadikan Madinah menjadi negeri yang penuh dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa seluruh sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang dermawan, termasuk juga para khulafaur rasyidin, termasuk juga 10 orang yang diberitakan gembira dengan diberikannya surga nantinya kelak. Pemirsa Tawaf TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu pernah berada di Mesir. Saya melihat bagaimana ketika di bulan Sya'ban orang-orang Mesir itu menyiapkan pada hari Jumat 1 nampan makanan, dan itu akan mereka antarkan kepada karib kerabat mereka, mereka antarkan kepada para tetangga mereka, menandakan bahwasanya kami siap masuk bulan Ramadan, kami siap menjadi orang yang pemurah di bulan Ramadan, kami siap memberikan harta kami kepada orang yang membutuhkan nantinya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan bagaimana kehidupan Rasulullah, kehidupan istri-istri Rasulullah, dan kehidupan para sahabat Rasulullah. Pemirsa yang budiman, kita akan berjumpa lagi setelah jeda pariwara berikut ini.